Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan sudah masih memberikan kesempatan kita untuk kita datang beribadah, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan khususnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh penginjil Anggani dengan tema menghidupi kasih Kristus. Sebelum kita memulai, kita bisa teduh sejenak untuk memohon pimpinan dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, sudah bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita memulai ibadah kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 61, Maha Kasih yang Ilahi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali kita tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman.
Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Kita nyanyikan pujian nomor 204. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke doa pengakuan dosa. Kita ambil satu istilah untuk kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam Tuhan, sehingga Tuhan boleh mengampuni segala dosa-dosa kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kau sudah memberi kami kesempatan untuk ambil bagian dari doa pengakuan dosa. Sebab kami tahu kami tidak sempurna, kami manusia yang tidak sempurna Tuhan, sehingga kami tidak tahu Tuhan kapan dan di mana kami melakukan dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sebab itu pada pagi hari ini kami memohon padamu Tuhan, belas kasih-Mu pada kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh memuji Engkau ya Tuhan pada hari ini. Sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, karena kami dalam sesuai janji firman-Mu akan membebaskan kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati penginjil Angdani yang akan makan firman-Mu Tuhan. Kau berkati, Kau berapi hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sedang bangkit berdiri. Kita akan membaca berita anugerah pada hari ini.
Berita anugerah diambil dari Efesus 55 ayat 1 dan 2. Efesus 55 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Ayat kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirimu untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Damai Tuhan beserta kita semua. Ya, setelah itu kita akan menyanyikan pujian indahlah ikatan dalam kasih. Dari KPPK nomor 300. Silakan duduk. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Anggani. Silakan duduk, Pak. Sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Voice Cafe. Ya, saya silakan. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajar
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersahati dalam doa. Bapa dalam surga, kini tiba saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan dan perkenankan kami, baik hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan yang akan memberitakan, dan setiap kami jemaat-Mu yang hadir. Biarlah di saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus dengan leluasa berbicara kepada pribadi lepas pribadi dari setiap kami seturut dengan pemahaman dan kebutuhan kami. Berbicara kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat junjungan jiwa kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, untuk khotbah hari ini didasari dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai ayat ke-17. Saya rindu kita bacakan secara bergantian. Saya ayat-ayat yang ganjil, ya Bapak Ibu jemaat sekalian ayat yang genap, nanti di ayat yang ke-17 kita bacakan bersama-sama. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Saya mulai dengan judul perikop dan ayat yang ke-9. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih. Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Namun ada sesuatu, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memberikan aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan namaku diberikannya kepada. Kita bacakan sama-sama. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah kita yang bukan saja membaca, tetapi kita dapat merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Oke. Ya, saya tidak berkampanye karena tema kasih adalah tema kampanyenya orang Kristen. Ya, kasih seringkali mudah diucapkan. Ya, kalau melakukannya ya
inilah aku, biar dia yang melakukan. Seperti ya ayah saya gitu ya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu Pak Sutop memberikan tema ini, ya saya memikirkan ini sebetulnya tema yang umum kan ya. Bagaimana nanti kita menghidupi kasih Kristus. Nah pertama-tama mari kita memahami bahwa kadang-kadang kita mempunyai idola, betul? Ya, kita mempunyai figur. Ya, kita mempunyai panutan. Ya mungkin kalau oma opa di sini mungkin punya pendeta senior gitu ya, bahkan maaf mungkin sudah almarhum gitu ya, yang menjadi idola. Ya anak-anak mungkin ya sekarang ini banyak yang K-pop-K-popan gitu ya, punya idola. Oke, ya mungkin kita punya idola, baik di dalam kehidupan keseharian kita maupun di dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi saya mau mengatakan bahwa kita yang sudah mengaku percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menjadi seperti mereka. Perhatikan. Karena apa? Sebagai anak-anak Tuhan standar kita susah, serius. Karena apa? Kita semua diminta menjadi seperti siapa? Pendeta Suto, penginjil A, Cuantau Lukas, atau siapa? Seperti siapa? Seperti Kristus. Ini yang nggak mudah. Dan ini bukan alasan. Wah, gimana kan susah? Ya udahlah, nanti aja. Ya udahlah, nggak usah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah panggilan kita. Inilah perjuangan kita. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, kan ada di surat Paulus. Paulus mengatakan apa? Ikutlah teladanku. Oke. Berarti apa? Wah, Paulus nyamain dong sama seperti Kristus. Tapi nanti dulu, Paulus tidak titik sampai di situ. Dikatakan apa? Sama seperti aku telah mengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita mempunyai pemahaman ini dengan baik. Karena kalau kita memahami ini, waktu tokoh yang kita teladani, maaf, mungkin jatuh dalam dosa, ya dia juga kan manusia. Oke. Dan ini perjuangan kita bahwa apa? Intinya adalah sebetulnya kita jadi anak-anak Tuhan itu nggak pernah selesai, amin. Nggak pernah selesai. Ya, terus. Ya, nanti selesainya kapan? Waktu kita ketemu Tuhan. Waktunya itu. Demikian juga dalam hal kasih. Perhatikan baik-baik. Ya, nah saya akan membagi di sini ya di ayat 9. Ya. Ada kata-kata yang cukup menarik yang firman Tuhan gunakan. Yang pertama itu kata seperti. Oke. Jadi standar yang Tuhan Yesus berikan setelah apa? Setelah mengomongin itu di ayat 1 sampai ayat yang ke-8 pokok anggur, kalau kamu mau berbuah, kamu harus tinggal di dalam pokok itu melekat. Ya. Jangan kalau kita ini kalau ngomong apa? Kalau ngomong mengenai pokok anggur yang kita suka apa? Mintalah apa saja maka akan diberi. Ya, kita paling senangnya itu. Tapi kita lupa untuk melekat. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Waktu kita baca ini ada apa di dalam hati kita? Bahwa Kristus mengasihi kita seperti apa? Seperti kasih antara Bapa dan Anak. Oke, betapa luar biasanya. Ya, Tuhan mengasihi kita nggak main-main. Karena apa? Karena kita percaya di dalam kekekalan, di dalam keagungan Tritunggal,
relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus demikian sempurna. Berikut yang saya katakan apa? Tuhan menghendaki kita melakukan meneladani bukan yang lain tetapi dirinya. Di ayatnya ke-10, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ada kata apa? Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalau di ayat 9 itu hak istimewa yang kita terima. Di ayat 10 ini ada pesan untuk apa? Kita juga harus taat. Ya, pohon Natalnya udah nggak ada, besok mau diganti pohon duit ya. Bentar lagi Imlek ya. Oke, saya mau lihat pohon Natal gitu nggak ada ya. Bentar lagi pohon angpau ya. Oke, saya telangat telingo. Oke. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita nih jemaat ya, kalau kita merayakan Natal, kita itu kepedean. Merasa diri gede, merasa diri berharga. Ya, Yesus datang ke dunia untuk apa pertama-tama? Ayo. Yesus datang ke dunia, ini mumpung belum habis Januarinya. Yesus datang ke dunia yang lahir, inkarnasi. Pertama-tama tujuannya apa? Sebagai wujud apa? Wujud mengasihi manusia. Itu kadang-kadang kita jadi anak Tuhan gede kepala. Tuh, Tuhan mengasihi aku, Tuhan mau datang. Nah, maaf, kalau hari ini ada koreksi. Yesus datang ke dunia, inkarnasi, yang di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 mengosongkan diri menjadi manusia, menjadi hamba. Pertama dan terutama adalah wujud ketaatan anak kepada Bapa. Untuk apa? Menjalani misi pendamaian, penyelamatan yang Bapa akan laksanakan. Yesus taat. Setaat-taatnya. Sebagai wujud apa? Kasih. Ketaatan kepada Bapa. Oke, kadang-kadang kita merasa apa? Oh, Yesus datang buat saya. Saya bagaimana? Nanti di ayat belakangnya ada diingatkan. Nah, di sini dikatakan apa? Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Demikian juga sebetulnya harapan ini ya bagi kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan hari ini. Supaya apa? Menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Yang jadi pertanyaan, apakah mudah untuk hidup menuruti perintah Tuhan? Banyakan mudahnya apa susahnya? Susahnya. Ya saya nggak mau munafik. Ya, tetapi apa? Tetapi kita harus berjuang di dalam anugerah dan pertolongan Kristus. Berikut, saya bacakan ayat yang ke-12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Nah ya, saya mau bertanya dulu. Perintah saling mengasihi baru apa enggak sih? Karena di Yohanes bagian yang lain dikatakan apa? Inilah perintah baru ya. Untuk kamu saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi baru apa enggak sih? Bukankah di perjanjian lama sudah ada? Oke? Nah di sini yang beda apa? Di ayat belakangnya. Ini standar kita mengasihi loh. Ini yang saya katakan apa? Patokan kita, teladan kita adalah Kristus itu sendiri. Jadi kita nggak punya alasan sebetulnya. Waktu kita nggak bisa mengampuni, nggak bisa mengasihi, kita mengatakan apa? Orang lain juga? No. Karena standarnya adalah Tuhan sendiri. Karena di belakangnya dikatakan apa? Ada lagi. Ya ternyata musuh kita hari ini kata seperti. Seperti
Aku telah mengasihi kamu. Inilah yang Tuhan ingatkan bagi kita. Ya, nggak mudah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, termasuk saya. Ya, ini perjuangan. Karena apa? Karena natur manusia kita. Ya, biasanya kalau mengasihi orang yang aman-aman, yang baik-baik, gampang lah ya. Yang jadi pertanyaan itu mengasihi bukan? Ya aman itu mah, tutup mata juga kita bisa. Tetapi kalau orang yang betul-betul menyakiti kita, mengecewakan kita, nah ini tantangannya. Oke. Sekarang saya lompat ke ayat 16. Ya. Kenapa kita perlu menjalankan perintah yang tadi? Karena apa? Bukan kamu yang memilih aku, perhatikan. Ya. Tidak ada satu kebaikan kita sebagai manusia. Ya, tidak ada orang dalam di surga sana yang bisa kita titipin untuk, nama saya, nomor antrian saya, tolong dong masukin. Enggak ada. Yesus sendiri mengatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini adalah hak mutlaknya Allah. Ini yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 apa? Karena anugerah semata Tuhan memilih kita. Di situ dikatakan, dan aku telah menetapkan. Jadi kita nggak bisa ongkang-ongkang kaki. Ya, siapa suruh Tuhan memilih? Enggak. Setelah Tuhan memilih menyelamatkan kita, Tuhan mempunyai tugas menetapkan, ya, kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Oke. Ya, buah yang tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi apa? Allah telah memilih kita di dalam anugerah Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk meresponi panggilan Allah. Saat ini kita mengatakan, puji Tuhan, saya sudah mempercayakan diri saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak cukup sampai di situ. Kita perlu keluar untuk apa? Bekerja, menghasilkan buah. Yaitu apa? Menghidupkan kasih yang kita terima, yang dari Allah sendiri. Ya, kita mengasihi sama seperti. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus ngasih, kalau mengasihi seseorang, mengasihi kita setengah-setengah apa enggak? Enggak ya. Kalau kita pilih-pilih. Tuhan mengasihi kita terus-menerus apa kadang-kadang? Terus-menerus, kita musiman, ya kan? Nah ini yang perlu, ya. Dan kita nggak bisa mengatakan apa, wah Tuhan syukur-syukur saya mah sudah mulai belajar. Si A, si B, si C mah bagaimana. Kita terlalu sibuk memikirin orang. Nah tujuannya apa? Ya, tadi kita sudah melihat bahwa apa? Teladan kita, panutan kita adalah Allah sendiri, Kristus sendiri. Allah memilih kita, Kristus memilih kita, menyelamatkan kita untuk apa? Menghasilkan buah. Kita lihat di ayat yang ke-11. Supaya apa? Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Kalau kita sebagai seorang anak bisa membuat orang tua sukacita, seneng nggak? Seneng apa seneng? Nah, saya makin nyadarin itu loh. Karena apa? Tahun depan saya ABG.
Ya, ini masa-masa terakhir kepala 4. Tahun depan saya ABG. Ya, maaf Bapak Ibu kalau saya cerita mama saya pasti hubungannya dengan pasar. Ya, saya senang bisa ngajak anak mama saya ke pasar. 2 minggu lalu, ya biasanya kalau Sabtu itu hari ke pasar saya. Satu, saya harus beli kangkung 1 ikat, 1 gebong. Untuk apa? Itu piaraan saya, kura-kura. Ya, karena harus beli di Cengkareng. Ya, di dekat pintu tol masuk Cengkareng. Why? 1 gebong cuma 25 ribu, isi 20 ikat. Di tukang sayur, goceng 2, kadang-kadang ceban 3, betul? Kalau kagak, amsyong saya. Nah, setelah itu saya pulang. Saya pikir masih pagi, saya jemput mama saya ke pasar. Nggak tahu kenapa pagi itu. Biasanya dia selalu Sabtu itu nungguin saya untuk ke pasar. Dia belum ngapa-ngapain, padahal bangunnya katanya jam 3. Terus saya bilang begini dengan mantra yang paling manjur. Ma, kita ke pasar. Wah, tunggu dulu. Dia senangnya minta ampun. Wah, nggak dikira-kira, gua nggak pikir hari ini ke pasar, bla 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 bla. Singkat cerita, akhirnya ke pasar. Ini pasar yang kagak diliatin Bapak Ibu. Setelah itu saya juga sebagai anak suka ngeliat-liat di mana kira-kira ada stand baru untuk mama saya belanja. Jadi pasarnya apa? Rumah di Citra, pasarnya di Tegal Alur. Buset. Kadang saya cuma bilang sama mama, kalau ada meja kita buka belanjaan kita bisa dagang loh, serius. Ya, ternyata dari Tegal Alur itu pulang, nah ini kan mama kagak niat belanja, kok lebih banyak belanjaannya daripada biasa. Nggak niat banyak, dia ketawa sepanjang jalan. Ya, itu satu sukacita bagi saya. Terus saya ingin memperkenalkan satu tukang ikan laut Bandeng gitu ya, di pasar yang lain. Saya tahu biasa mama saya, kalau saya nggak buka suara dia malu-malu, bukan kucing kali ya, singa gitu ya, dia malu-malu. Mah mau ke pasar Rawalele dia tukang ikan, lu tahu aja, tahu lah. Akhirnya ke sana, beli ikan lagi 3 macam. Ya tadinya di sangkutan, sekarang mulai di stang motor. Dan dia bilang akhirnya dia cocok dengan bapak ikan itu. Sebelumnya saya sudah beli 2 kali di situ. Ya, oh iya bapaknya bayar nimbangnya ikannya segar-segar. Ya, jadi oh iya nanti udah langsung dia punya planning. Wah, ikan bandengnya bagus tadi. Ya, nanti Imlek pesen sama dia aja, aman. Nggak harus ke Kamal, ya. Oke. Nah Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan? Saya suka cita karena mama saya senang. Ya, mama saya senang. Nah itu mama saya loh, yang hari-hari yang kelihatan. Nah di sini bagaimana kita bisa membuat firman Tuhan yang mengatakan apa? Supaya ada sukacita, kita bisa juga membuat Tuhan kita itu bersukacita. Pertama di situ dikatakan apa? Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Yang jadi pertanyaan, apakah kita memiliki sukacita dari Tuhan? Maaf, perkataan ini mungkin menjengkelkan Bapak Ibu dan saya sendiri. Kalau kita tidak bisa mengasihi, berarti ada masalah dengan kita, bukan dengan orang lain. Di sini dikatakan apa? Supaya sukacitaku ada dalam kamu. Di atasnya perintah untuk saling mengasihi, tinggal di dalam firman, ketaatan. Sebagai anak Tuhan, apakah kita tidak sukacita kalau membuat Tuhan kita sukacita? Tapi kita seringkali membuat Tuhan kita berduka cita. Dan di situ dikatakan lebih lanjut apa? Dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah luar biasanya Tuhan kita. Ya, dia memberikan sukacita kepada kita, sukacitanya ada di dalam kita. Ya, kita menjalankan itu dan apa? Pada saat yang sama kita pun bersukacita. Dan ini perlu perjuangan.
Ya, menghidupi kasih Kristus seperti yang saya katakan, mudah tidak. Ini perlu perjuangan. Ya, kalau ngomong doang sih iya. Ya, saya tidak suka, bukan tidak suka, menurut saya ada kata-kata mutiara yang tidak tepat penulisannya. Ya, mengampuni dan melupakan. Ada yang benar? Forgive and forget gitu ya. Lah, emang kita habis mengampuni kita jadi pikun, jadi amnesia. Mengampuni gampang, melupakan? Halo? Wow, apalagi oma-oma, ibu-ibu kan ahli sejarah ya. Ya, ada di sini yang suami istri datang. Ya, suaminya sampai bilang, gila mah, ingatan lu luar biasa. Itu kan 12 tahun lalu. Apa? Masih jelas satu sih. Lah katanya mengampuni dan melupakan. Tapi apa? Wah, sumber datanya kencang sekali. Ya, bahkan kalau saya baca-baca Alkitab, saya memahami Tuhan itu bukan melupakan kita loh. Bukan melupakan pelanggaran kita loh. Tetapi apa? Tidak mengingat-ingat lagi. Ini ada perjuangan. Atau seandainya masih terlintas, ya sudah, saya sudah selesai untuk itu. Ya, betapa mudahnya kalau kita bisa mengampuni langsung lupa kesalahan orang yang kita ampuni. Ya udah, ya seperti apa film apa? Men in Black ya. Yang ada sinar itu ya, dipakein flash gitu, cus, lupa. Ya, kejadian apa lupa. Atau kayak orang dihipnotis gitu. Enggak. Ya, cuma kita perlu waktu kita mengasihi, khususnya berkaitan dengan memaafkan, mengampuni. Kita perlu apa? Perlu anugerah Tuhan untuk apa? Tuhan tolong. Untuk saya tidak mengingat-ingat lagi. Itu perjuangan. Saya ajak kita buka satu bagian dari tulisan Yohanes. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Saya bacakan ayat 20 dan 21. Ya, ayat ini gampang kita baca. Ayat ini mungkin jadi ayat hafalan kita. Tapi ayat ini waktu kita mau praktekkan, ini jadi pergumulan kita. Saya bacakan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Betapa seringnya saya menjadi pendusta. Kita ngomong kita mengasihi Tuhan. Kita anak Tuhan yang baik. Kita anak Tuhan yang setia. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan hati-hati, jangan-jangan kita pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita nggak balikin begini. Karena Tuhan nggak bisa dilihat, kan bisa aja saya bohong. Ya, Bapak Ibu yang paling tahu kelakuan kita siapa? Pasangan kita, anak kita, orang tua kita, betul? Ya, kayak Ang Daniel kalau ngomong di mimbar luar biasa ya. Kalau mamanya, istrinya, anaknya dibawa gimana? Ih, bapak gua keren loh. Pak, jangan turun dari mimbar. Masalah ini. Saya ketawa tapi saya nangis. Masalah. Karena apa? Mudah ngomong. Tetapi apa? Sering kali kita jadi pendusta. Oke. Di ayat 21. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudara-saudaranya. Ia harus mengasihi orang-orang yang dilihatnya, khususnya yang di sekitarnya, khususnya yang paling dekat. Gak mudah Bapak Ibu, serius. Toh kita pernah punya pengalaman. Justru orang yang paling mengecewakan kasih kita adalah
orang yang paling kita kasihi. Setuju? Mungkin ada mama-mama, oma-oma yang sedang bergumul dengan anak-anak. Saya semakin melihat sebuah kebenaran. Satu orang tua bisa ngidupin 5 anak. 5 anak belum tentu bisa menghidupi satu orang tua. Itu hal yang menyedihkan. Kita perlu berjuang untuk hal ini. Karena sekali lagi, teladan kita bukan si A, bukan si B, bukan si C, tapi apa? Yesus Kristus. Di saat Tuhan memberikan teladan, Tuhan yang sama juga memberikan anugerah untuk memampukan kita. Saya akan menutup khotbah hari ini dengan sebuah kisah nyata dari seorang anak. Kisah ini mungkin kira-kira 6-7 tahun yang lalu terjadi secara nyata. Dari seorang anak yang masa kecilnya tidak kenal ayah. Karena konon katanya di dalam kandungan mamanya, si ayah ini pergi dengan perempuan lain. Akhirnya cerai. Si anak ini tumbuh berkembang dengan tidak mengenal figur ayah. Harus bekerja keras membantu kakeknya, ya hanya untuk dia hidup ya harus nurut dengan peraturan kakeknya. Satu hal yang menjengkelkan yang membuat anak ini marah pada fase usia kira-kira SD adalah di saat dia melihat teman sebayanya itu berjalan bermain dengan teman-temannya yang memiliki papa mama yang utuh. Si anak ini marah, si anak ini kecewa. Singkat cerita, beranjak SMP, si anak ini mulai berkenalan dengan obat penenang. Karena kekecewaan, kepahitan, si anak ini punya cita-cita ingin membunuh papanya. Karena dia merasa yang membuat dirinya hancur, papanya. Yang membuat mamanya menderita, papanya. Si anak ini bertumbuh, tidak mengenal Tuhan. Ya, hidup dijalani, tapi ya cita-citanya itu. Sampai si anak ini berhitung-hitung, seandainya aku membunuh papaku, hukuman cuma 5 tahun. Aku masih bisa keluar penjara, menjalani hidupku. Bersyukur si anak ini masuk sebuah SMA. Di SMA dalam anugerah Tuhan dia kenal Tuhan. Berangsur dalam anugerah Tuhan, niat untuk membunuh ayah yang menelantarkannya itu pupus, hilang. Si anak ini diberikan pemahaman baru untuk berupaya memaafkan bapaknya. SMA kira-kira umur belasan. Beberapa kali dalam fase itu kadang ketemu dengan papanya, ya hanya sekedar say hello. Yang jadi masalah adalah setelah anak itu kira-kira umur 43 tahun, si ayah ketemu anak itu. Tujuan utama adalah minta uang. Minta uang kepada cici dari si anak itu. Tapi si cicinya itu sedang bermasalah karena suaminya kena stroke. Si anak itu berkata, "Pak, jangan ganggu cici dulu. Cici lagi gak punya uang." Oh, sebelum kelewat, setelah pisah sama mama, si anak itu, si papa ini sudah punya 2 istri. Ya, sudah punya 2 istri. Dan si papa ini kebiasaan kalau datang ketemu anak, minta duit. Dan si anak ini pun, ya karena keberadaannya dengan ala kadarnya memberikan uang saku untuk papanya pulang. Karena papanya tinggal di salah satu daerah di Jawa Barat.
Entah mengapa minggu berikut si papa datang lagi. Kali ini suasananya beda. Mungkin bisa dikatakan seperti orang kerasukan setan. Tidak datang ke rumah, tetapi teriak-teriak di jalan komplek. Teriak-teriak dengan security. Dan si anak ini menghampiri si papa itu. Mengatakan, kenapa Pak? Bapak itu tidak menjawab pertanyaan anaknya, tapi yang keluar adalah sumpah serapah. Anak setan, anak kurang ajar, anak gak tahu diri. Kenapa lu menghalangi Papa ketemu cici lu? Si anak ini coba, di tengah-tengah ada security, di tengah-tengah ada tetangga. Bisa bayangin Bapak Ibu situasinya seperti debt collector ngambil motor kreditan, ramai dikerumuni orang. Dan si Bapak itu terus berteriak. Security menghampiri si anak, berkata, Pak, apakah orang ini perlu kami amankan? Si anak mengatakan tidak. Itu ayah saya. Entah kenapa mungkin sudah seperti kerasukan setan. Si bapak itu membuka helmnya, menatap tajam si anak, dan ingin menghajar muka anaknya dengan helm. Si anak itu sempat terbersit di dalam pikirannya. Wahai orang tua kerempeng, seandainya saya pukul kamu, saya bisa pastikan kamu akan terkapar. Tapi si anak itu tidak melakukan. Ada kecampur, ada kemarahan. Bagaimana memori dia ditinggalkan masa kecil itu seperti apa? Terangkat lagi. Dan sempat si anak itu bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Dan kejadian untuk mau memukul si anak itu dengan helm di depan mata si anak itu terjadi 2 kali. Di dalam anugerah Tuhan si anak itu tetap bersabar. Ingat, anak itu umur 43, 42 tahun, bukan anak-anak lagi. Akhirnya mungkin karena jengkel marah, dia tinggal sambil berkata, lu jangan ingat lu anak setan. Si anak itu terjaga. Oh, saya anak kamu ya? Satu kali pun waktu saya sakit, saya gak pernah merasa kamu ada di samping saya. Saya punya anak cucumu sendiri, kata si anak itu, kamu gak kenal. Ya, singkat cerita, akhirnya si anak itu pergi ke pos satpam berkata, Pak Satpam, maaf untuk ketidaknyamanan ini. Emang siapa dia, Pak? Dia ayah saya, kata si anak itu. Ya mungkin lagi ada masalah. Oh oke. Tadi saya pikir orang lain, kami mau amankan. Dan tetangga pun berangsur pulang. Si anak itu pun pulang dengan banyak pertanyaan dalam hati. Nggak mudah mengampuni ternyata. Singkat cerita, si anak itu bercerita dengan kakak iparnya yang baru penyembuhan stroke. Dia bertanya, saya dengar kamu mau dipukul papa ya? Betul kok, saya mau dipukul papa. Terus dia berkata, terus apa yang kamu lakukan? Ya bersyukur saya tidak pukul. Bersyukur saya masih ingat dia papa saya. Si orang itu berkata, ya syukurlah. Kalau kamu pukul papamu,
kamu nggak bisa khotbah dan nggak bisa ngajar lagi. Anak itu adalah saya. Nggak mudah Bapak Ibu. Saya bisa cerita lagi. Tapi waktu itu terjadi dalam hidup saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya katakan gak mudah. Ya, saya katakan gak mudah. Ya mungkin kalau kita berpapasan jalan keserempet mobil is oke lah. Kita minta maaf atau kita ganti rugi. Selesai. Sekarang saya bisa menceritakan dengan lengkap. Tetapi kira-kira 5-7 tahun yang lalu itu terjadi. 3 bulan saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini Tuhan lakukan? Tuhan, kenapa? Karena apa? Di antara yang kumpul itu ada orang tua murid yang saya ajar. Ya, nggak mudah Bapak Ibu. Ya mungkin, maaf, ya ibu-ibu yang mungkin pernah sesar atau pernah keloid gitu ya, itu seperti luka jahitan itu ditarik lagi. Sakit. Dan saya katakan, saya nggak sempurna. Ya, saya pun terlintas untuk memikirkan apa? Ini orang tua kok kebangetan banget. Ya. Saya gede gini Bapak Ibu, dia kecil. Maaf, dia kayak Lause badannya. Maaf ya Lause ya, saya pinjam. Kayak Lause. Badannya kecil. Ya, sempat kepikiran secara manusia, ini orang enaknya apa? Saya hajar kan? Tapi dalam anugerah Tuhan, sekali lagi bukan saya. Dalam anugerah Tuhan, Tuhan memampukan saya. Walaupun itu apa, perlu proses lagi menata diri. Ya, saya katakan hampir 3 bulan. Walaupun saya diam gitu ya, saya kecewa, kok Tuhan begini lagi. Ya. Tapi apa? Tuhan bisa memampukan. Dan saya mau katakan, saya mengalami apa yang dikatakan Yohanes pasal 15 ayat 11 tadi. Saya dapat sukacita. Sukacita yang dari Tuhan bahwa apa? Di dalam anugerahnya. Tuhan yang sudah mengampuni saya, Tuhan juga memampukan saya untuk memaafkan Bapak saya. Mari kita belajar. Belajar meneladani Tuhan kita. Dia yang sudah rela mengasihi kita sedemikian rupa. Dia meninggalkan tahta kemuliaannya. Dia rela menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Bahkan rela mati, bahkan mati yang terkutuk di atas kayu salib. Untuk menyatakan pengampunan dari Bapa kepada kita supaya kita bisa diterima sebagai anak-anak Allah. Dan di dalam relasi itu kita diperintahkan untuk apa? Untuk juga menyatakan kasihnya. Kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Justru mereka yang paling sulit saat ini untuk kita kasih. Mereka lah yang paling banyak harus kita doakan dan kita ampuni. Di dalam anugerah Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan, inilah perintahku, lakukanlah sama seperti aku mengasihi kamu. Tuhan memberkati. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana di dalam keberdosaan kami Engkau telah memilih kami, menyelamatkan kami
menyatakan kasih-Mu kepada Bapa dan menjadikan kami anak-anak. Tuhan juga yang sama memerintahkan kepada kami untuk kami mengasihi Allah yang tidak kelihatan dengan mengasihi sesama orang-orang yang di sekitar kami. Kami lemah Tuhan, kami kurang. Kecenderungan kami adalah membalas. Kemanusiaan kami adalah mengutuk. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Sebagaimana jika Tuhan memerintahkan kami untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Kami yakin dan percaya Engkau juga menyediakan anugerah, pertolongan, kemampuan yang memampukan kami di saat kami meminta untuk kami juga mau belajar, mau menerapkan, mengampuni orang-orang yang bagi kami sangat sulit untuk kami ampuni. Mengasihi orang-orang yang bagi kami mungkin sangat sulit untuk kami kasih. Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami, biarlah kami boleh menghidupi sukacita yang daripada-Mu, dan sukacita kami pun penuh di dalam Engkau. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu, khususnya di dalam pergumulan mereka, untuk menerapkan kasih di dalam kehidupan masing-masing kami yang hadir saat ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami, jemaat Tuhan, untuk opa-oma yang sudah lanjut usia, biarlah di usia indah mereka juga tetap merasakan cinta kasih Tuhan, perhatian, perawatan, kepedulian dari anak cucu mantu, dari jemaat sekitar. Jika ada di antara mereka, bahkan di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Bapak, kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang bergumul, baik itu dalam studi, pekerjaan, rumah tangga, dan hal-hal yang lain. Biarlah tangan Tuhan yang tolong, tangan Tuhan yang sertai. Untuk gereja-Mu di tempat ini, berkati untuk Gembala, Pendeta Suto, dan semua pekerja aktivis, pengurus yang ada, jemaat yang ada. Biarlah melalui gereja-Mu di tempat ini nama Tuhan makin dipermuliakan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan melakukan pemilihan presiden dan segenap anggota dewan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati. Kami terus berdoa untuk keamanan, kedamaian. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang memecah belah bangsa dan negara kami, hal-hal yang merugikan. Tuhan berbelas kasihanlah kepada bangsa kami. Ini seluruh doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Ya puji Tuhan, kita sudah berkata kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, Contoh dari sisi contoh. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini dialaskan dengan firman Tuhan, diambil dari kitab Mazmur nomor 76 ayat 15. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu pada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Ya, kita menyanyikan pujian persembahan dari KPK nomor 157. Oh Yesus kasih. Terima kasih ya Yesus, Kau sudah berikan kesempatan buat kami semua, jemaat-Mu di pagi hari ini untuk memberikan persembahan. Akan saya dari Engkau ya Tuhan. Terimalah persembahan kami dan berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan segera menutup ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Dan nanti kita akan menerima doa berkat dari hamba-Nya, Penginjil Anggayu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan, Inilah selamat. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ambil satu sejenak untuk ucap syukur pada Tuhan. Selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.